welcome to podcast Share with you. So hari ini rame banget teman-teman, berempat di sini. Berenam Buset. sih. Hah? Berenam sama ini. Aduh. Halo Rode. Halo. Oh ya, sama Tony Stark. Iya. Bertujuh nih. Bertujuh, rame banget, buset dah. Jadi hari ini teman-teman kita kedatangan teman-teman kita dari mana, Mbak? Hai, namaku Damara dari Kediri. Hai, aku Keisha dari Malang. Wih, dari mana, Mas? Halo, aku Jimmy dari Jombang. Wih, dari banyak kota teman-teman, ada yang dari Kediri, ada yang dari Malang, dari Jombang, buset. Ya, ya Malang di sini ya. Malang sini ya. Oh iya. Sini. Kok kayak di Javu ya? Jadi hari ini teman-teman kita mau ngomongin tentang kebaikan Tuhan. Yes, basically kebaikan Tuhan. Karena apa ya? Kebaikan Tuhan tuh apa ya? Saking banyaknya mungkin ya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya apa ya? Sampai saking banyaknya tuh kayak mungkin kalau dipasang SD card tuh, SD card folder kebaikan Tuhan. Dibuka, double klik, kayaknya komputer kita udah error saking banyaknya. Buset, gitu. Jadi aku penasaran juga teman-teman kita dari Kediri, dari Malang, dari Jombang ini punya experience masing-masing teman-teman. Jadi aku penasaran dong dari saya dulu ya. Oke teman-teman, aku asalnya dari Jombang. Yap, absolutely dari Jombang. Apa ya? Aku kasih bridging dulu teman-teman. Kebaikan Tuhan di dalam hidupku tuh banyak sih. Cuman aku ceritain salah satu aja. Tuhan tuh pernah apa ya, kasih tahu ceritanya gak lucu sih. Jadi ini tuh di rumahku yang lama, yang di mana ya? Ya rumah lamaku. Jadi tempat usahanya mamaku sama rumahku itu cuman sebelahan aja. Kayak sekitar 50 meter gitu. Jadi dalam satu tanah gitu. Tempat usaha mama papaku di situ, rumahku di sini. Jadi kalau papa mamaku pulang kerja tinggal jalan kaki aja. Gitu. Tapi di rumah lamaku itu agak terkenal bau-bau hal-hal mistis. Jadi apa ya? Di situ kalau menurut cerita rakyat sekitar, di tanah itu di mana satu tanah itu di situ tuh kayak tempat ada satu sosok yang memang dia itu ngincar anak kecil. Ada penunggunya. Ya kayak gitu, ya pokoknya ngincar anak kecil. Jadi kalau anak kecil main di situ, dulunya sebelum kita tempatin itu emang kosong, nggak ada, ya cuman bangunan tua kosong gitu. Kalau ada anak kayak apa sih, kayak petak umpet atau apa main di situ, hilang. Iya hilang. Mungkin istilahnya kayak genderuwo nggak sih kalau sekarang? Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Aku juga nggak tahu karena kalau aku lihat physically sosoknya iya. Aku lihat ceritanya gini. Waktu itu aku main di daerah situ. Oh sorry, aku bridging yang tadi ya. Menurut masyarakat setempat kalau udah hilang di situ, dia itu bakal hilang anaknya. Waktu udah balik ke dunia nyata, itu udah jadi gimana ya bilangnya yang baik ya. Pokoknya bukan seperti manusia pada umumnya. Menurut mentalnya. Pikiran ya kayak bisa dibilang jadi orang Kelainan. iya begitulah. Iya. Iya jadi waktu itu aku main di tempat itu sendirian. Emang papa mama kerja di pabrik, and then aku main di halamannya gitu. Entah mengapa aku dengar kayak suara-suara, "Dek, ayo ke sini." Si kakek-kakek itu. Si kakek-kakek itu panggil aku kayak, "Dek, ayo main sama kakek." Kayak ya anak kecil kalau diajak main mah main-main aja ya. Iya, hampirin. Udah, aku mau mendekatin si kakek itu. Berjalan, and then papa tuh langsung manggil aku, "Victor!" Aku langsung lihat teriakan papaku, "Victor, kenapa papa?" Gitu. "Ngapain ngomong sama siapa?" Gitu, papaku bilang gitu. And then aku diajak sama kakek itu, gitu. Habis itu aku lihat kakeknya, lah kagak ada, nggak ada. Habis itu papaku juga bingung. "Ngomong sama siapa Victor? Tadi ada kakek di situ pak," gitu segala macam. Dan long story short, papaku langsung ngampirin aku
Mungkin kayaknya emang takut ya, aku hilang gitu. Kayak khawatir lah sama Dia namanya anak sendiri Iya, ya. iya sih. Dan kemudian aku diceritain lah waktu itu, setelah itu. Tadi kalau misal ngomong apa kakek-kakek kayak gitu, jangan dibalesin lagi, langsung balik ke rumah lagi gitu aja bilangnya. Ceritanya kayak gitu. Waktu aku udah gede, aku baru dibilangin sama mamaku, Victor, dulu kamu tuh pernah lihat ini kan, apa kakek-kakek ngajain kamu gini segala macem. Iya mah, gitu. Aku kenapa nih kok tahu-tahu waktu diceritainnya waktu udah gede gitu loh. Kenapa nggak ceritain waktu kecil yang dulu? Ternyata mama bilang sebenarnya ya cerita menurut orang sekitar kalau kakek-kakek yang kamu lihat itu Victor itu kakek yang sering incer anak kecil. Jadi Victor bisa hilang gini gitu. Tapi puji Tuhan loh, Victor nggak hilang, langsung dipanggil sama papa. Wow, jadi gimana ya? Nggak kebayang dah kalau aku diambil sama kakek-kakek itu. Hilang. udah hilang. Balik-balik. Ada di sini nih. Iya, balik-balik udah jadi apa aku nanti. Jadi, wow, keren juga ya ceritanya Tuhan. Jadi Tuhan tuh pakai papa sebagai penyelamat aku gitu loh, kayak keren juga ya Tuhan. Kayak cerita gini tuh apa ya? Aku baru tahu waktu gede. Untungnya seperti itu. Nah, itu cerita dari aku. Gimana ceritanya dari Mbak Damara dulu deh? Boleh. Ini tentang pengalaman kebaikan Tuhan ya. Iya. Ini tuh waktu aku SD, aku tuh kesepian. Sangat kesepian. Soalnya orang tuanya tuh sibuk kerja gini-gini. Oh. Terus aku itu masih SD kelas 5. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, boleh nggak kasih aku adik gitu? Oh, berarti Iya. adik. Oh, berarti anak tunggal. Ya Enggak dong. enggak. Oh, enggak. Sudah bersaudara. punya kakak. Udah bersaudara. Sudah punya Oh. kakak Tapi tapi itu punya pada adik. sibuk, kakaknya soalnya udah besar-besar semua kan. Oh. Tuhan, boleh nggak aku punya adik gitu? Ya tidak terjawab sampai kelas 6 SD, tiba-tiba mamaku tuh hamil. Dan lahirlah adikku, dan namanya itu aku yang kasih nama kebetulan, namanya Angel. Wih, Angel. Ya kan? Keren banget. Saya itu dari situ sih aku tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Wih, keren. Karena banget. Tuhan menghadirkan adikku itu. Sampai sekarang aku sayang banget sama dia. Buset. Kalau boleh tahu udah kelas berapa? Sekarang dia kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya. Mau SMP teman-teman. Iya. Udah gede ternyata ya. Iya, Wih. udah lama itu Baru pengalaman. lahir. Iya. Dia masih melekat di otak sampai sekarang. Oke, mungkin udah ya? Iya. Oke, mungkin dari Mbak Kesia boleh diceritakan Kebaikan gitu. Tuhan ya, kebaikan Tuhan tuh banyak nggak sih? Nggak mungkin cuma satu kan? Iya. Tapi kalau salah satunya yang paling berkenan ya di hidup aku tuh awalnya waktu Tuhan panggil ibu sih. Oh, Ya namanya kehilangan ya. sorry tuh sih sebelumnya. Sorry. Nggak apa-apa. Maaf Sudah, ya. sudah berlalu nggak apa-apa. Iya. Sudah berdamai. Oh ya udah berdamai. Sudah teman. berdamai. Iya. Jadi dulu Tuhan izinkan panggil ibu itu kan tahun 2019 tuh. Dan aku juga biasanya kan anak tunggal. Jadi kayak di rumah kalau misalnya pas bapak kerja ya udah di rumah cuma sama ibu aja, jadi ngerasa kesepian. Terus waktu beberapa tahun sebelum ibu dipanggil tuh ibu emang sakit kan, dan waktu ibu panggil Tuhan tuh rasanya kayak apa ya, marah sama Tuhan, marah banget kayak kenapa sih Tuhan, kenapa harus panggil ibu, kenapa harus ibu itu, kenapa nggak aku aja gitu, mikirnya dulu gitu. Sebelum tahu kayak ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik ke depannya buat aku gitu. Kenapa makanya Tuhan ambil ibu gitu. Bukan ngambil sih, tapi ya ya benar sih Tuhan panggil ibu untuk pulang lagi ya gitu. Sampai akhirnya setahun dulu tuh ngerasa bener-bener sendirian, karena posisi juga nggak terlalu dekat sama bapak ya, nggak terlalu dekat sama orang tua juga, jadi apa-apa selalu sama ibu. Jadi waktu Tuhan izinkan panggil ibu, setahun masih di Bali dulu, ngerasa kesepian banget, ngerasa kayak bener-bener jauh sama namanya dari Tuhan tuh, jauh banget. Namanya ibadah, pelayanan itu nggak pernah, bener-bener kayak gara-gara Tuhan panggil ibu aku nggak mau deh pelayanan lagi, ngerasa marah sama Tuhan, sampai ngerasa kayaknya kok hidupku kayak gini-gini aja ya, nggak ada perkembangannya gitu. Terus
keluarga dari Jawa, dari Malang ini datang dulu ke Bali, terus bilang ayo balik lagi ke Malang, kita kumpul lagi sama keluarga di sana, jadi biar aku nggak ngerasa sendirian lagi gitu di Bali. Jadinya kayak aku mikir lagi, ya selama aku 15 tahun aku di Bali, jauh yang namanya dari keluarga besar di Malang tuh kayak ngerasa kesepian, ngerasa sendiri gitu. Tapi bukan berarti aku senang ya ibu dipanggil Tuhan terus aku kumpul lagi sama keluarga, enggak, cuman di balik cerita itu ternyata Tuhan udah sediakan rencana yang lebih baik lagi gitu, tanpa aku pikirkan. Kayak mungkin kalau dipikirkan kayak Tuhan kok jahat banget sih Tuhan, aku ini sendiri loh Tuhan, tapi kenapa Tuhan harus ambil ibu gitu. Tapi ternyata dengan itu aku bisa kumpul sama keluarga aku di sini, aku bisa kuliah di sini, aku juga dapat pekerjaan di sini, kayak wah luar biasa banget. Tapi kadang yang nggak ada di pikiran kita tuh ternyata Tuhan udah rancangkan gitu, udah ditata baik-baik. Wow, keren. Itu sih yang bikin aku kayak jangan sampai kalian tuh marah sama Tuhan terus jauh sama Tuhan tuh, jangan sampai. Boleh kecewa tapi jangan berlarut-larut. Itu sih. Keren sekali sih. Sangat terberat dengan ceritanya Mbak Keisha, karena apa ya bener, aku juga sempet relate gitu, karena dikiranya Tuhan tuh ambil sesuatu yang menurut kita tuh berharga. Ya mungkin bisa dibilang kayak contohnya Mbak Keisha kan keluarga, atau mungkin bisa dibilang mungkin apa yang kita punya sekarang. Karena ya sebenarnya kalau apa yang kita punya kan punya Tuhan ya teman-teman. Apa yang kita punya, jadi suatu saat kalau misalnya Tuhan ambil yang jadi dititipkan ke kita, ya semau Tuhan gitu ya kan, mau-maunya Tuhan gitu. Kalau misal Tuhan berkehendak untuk mengambil sesuatu yang berharga dari kita, tapi aku percaya dari situ tuh Tuhan tuh selalu kasih apa yang udah diambil sama Tuhan tuh kasih lagi dengan hal yang lebih digantikan yang lebih keren. Kayak gitu. Aku juga relate gitu sama hal yang kayak gini, yang maksudnya Tuhan tuh akan mengambil sesuatu yang menurut kita tuh berharga, tapi Tuhan menggantikan hal itu dengan hal yang lebih berharga lagi. Yang nggak ada di pikiran kita. Iya, itu nggak ada di pikiran kita. Iya, itu salah satu cerita yang keren teman-teman. Wow, so much blessed Mbak Keisha. Mungkin dari Mas Jimmy ada cerita mungkin agak banyak ya Mas ya. Wah, nggak apa-apa Mas. Karena memang kebaikan Tuhan banyak. Iya, banyak emang. Banyak teman-teman. Oke, yang pertama mungkin Tuhan itu ngasih kalian ujian itu memang berat banget. Pertama kali aku yang paling kerasa itu waktu mau ke Malang ini. Jadi almarhum Papa pergi. Itu sebelumnya kan, sebelum Papa sakit itu udah ditata nih, misal uang ini kuliah buat segini, ada segini, prepare mau ke Malang segini ada, itu habis semua. Kadang Tuhan ambil planning kita biar tuh kebaikan Tuhan itu nyata mujizatnya. Jadi short story-nya, waktu mau berangkat ke Malang nih, Papa sakit, dan uang yang sebelumnya udah buat jaga-jaga nih, misal kamu nggak keterima di negeri, kan aku eligible dulu, nggak keterima. Nah, waktu itu sebelumnya cerita eligible juga, aku sempat kesal sama Tuhan. Si temanku yang nggak pernah ranking di kelas, tuh keterima di kampus negeri. Otomatis ada kepahitan dong. Maksudnya apa Tuhan? Aku marah, emang marah beneran. Aku berhenti pelayanan waktu itu, nggak ke gereja. Soal apa? Manusia emang kan dasarnya mudah menyalahkan. Nah, aku menyalahkan Tuhan. Maaf ya Tuhan ya. Nggak apa-apa. Kan si temanku ini ada namanya inisialnya J juga, cewek. Dia tuh nggak pernah ranking, nggak pernah, nilainya biasa-biasa aja. Aku masuk di semester apa sih namanya kalau tertinggi ketiga seangkatan. Apa sih? Peringkat Apa sih? Peringkat kelas gitu. Iya, itu deh. Ya itu pokoknya. Juara jurusan lah. Itu aku peringkat 3. Nah, nggak masuk di eligible. Kalau aku balik ke kalian ngerasa kosel nggak sih? Udah belajar mati-matian. Pasti. Dari kelas 1 itu, 1 SMA, 2 sampai 3. Kayak sia-sia nggak sih? Sia-sia perjuangan kita. Iya, mana angkatan kita angkatan corona lagi. Nah, betul. Kosel banget. Sedangkan temanku yang santai-santai aja dia malah keterima di negeri. Nah, ternyata Tuhan punya maksud. Maksudnya itu tadi, aku nyambung ke cerita waktu papaku sakit. Nah, uang yang seharusnya udah disiapin nih dari budgeting habis buat berobat.
Oh. Soalnya kan kalau jantung bocor sama ginjal bocor itu nggak ditanggung BPJS guys. Dan biaya check up sama obatnya per minggu itu 700.000 paling murah. Oh. Habisnya di situ setiap hari. Nah habis waktu itu udah nggak ada harapan nih, kayak gak bisa kuliah deh. Tuh Tuhan buka jalan nih setelah papa dimakamin. Ini juga datang sesuatu. Pasti ya. Waktu setelah papa dimakamin. Nah waktu habis dimakamin papa, keluarganya papa nelpon nih dari papa kan, ini biaya kuliahmu udah ada belum kira-kira? Aku nggak ngasih jawaban, kayak kurang sih kok, aku manggilnya kan kok. Ya udah kira-kira berapa budgetnya, nanti kita bantu sebisanya. Pokoknya intinya biaya dari Jombang ke Malang daftar itu udah aman, ditanggung sampai semester 2. Singkat cerita, puji Tuhan aku berhasil ke Malang. Nah, kenapa Tuhan ngasih kita cobaan yang bener-bener kayak jelek banget, ngerasa kayak nah itu karena Tuhan mau ngasih tahu guys, kemuliaannya kadang nggak selalu di tempat-tempat yang baik. Kayak itu tadi cobaan-cobaan yang lumayan kayak jelek, apa yang kita sayangi diambil, terus harapan yang udah kita susun nih, aku mau ambis di semester ini biar nanti waktu kuliah aku gampang masuknya, dipatahin semua. Soalnya apa ya, karena jalan kita itu bukan jalan Tuhan. Yaps. Ya kan, benar. Betul. Balik lagi ke cerita tadi, waktu aku di sini aku kerja guys sambil pertamanya kan di warung mundu itu. Jadi waktu kan kuliahnya waktu itu belum full kayak sekarang ya. Senin, Selasa, Rabu sama Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya aku kerja di mundu. Tuh tak kumpulin buat bayar kuliah juga, ditambah dikasih mama. Kan semester 3 itu udah nggak dibantu tau sama mereka. Tuh terus tiba-tiba puji Tuhannya Victor ngasih tawaran nih temanku, Jim ada loker nih yang kerjanya nggak terlalu berat. Ingat kan ya? Ingat lagi ceritanya. Aku coba apply guys. Nah waktu interview pertama itu langsung dites kan. Emang dulu aku nggak seberapa jago kamera, tapi nggak tahu ya kalau udah jalan Tuhan itu meskipun kamu ada kekurangan nih, ada jalannya. Yep, that's really. Masuk dites, puji Tuhan keterima, dan kandidatnya itu ngeri-ngeri waktu itu. Karena angkatan pertama ya. Yang pertama aku, jadi mereka nggak ada yang dibantu. Kayak sekarang kan misalnya ada trouble nih, bisa saling nutup, dulu nggak ada. Itu sampai dimarah-marahi training pertama. Hari ketiga itu udah dilepas, langsung hari ketiga dilepas, Tuhan kasih cobaan lagi nih, habis kasih berkat kasih cobaan, gitulah siklusnya. Saya kalau kita ikut sama Tuhan itu nggak ada yang enak. Iya betul, itu betul banget sih. Hari ketiga dilepas, kamera rusak langsung, sedangkan si ownernya ya aku pilih itu lagi nggak di Malang. Aku mikir otak nih, sesi waktu itu full nggak kayak sekarang, full terus. Aku kontak kamera Malang, nyewa kamera, tapi dengan tenor pembayarannya waktu nunggu bosnya ini. Puji Tuhannya karena namanya aku pilih kan lumayan tuh ya, lumayan besar, dipercaya. Terus langsung ngasih membernya, ternyata aku pilih punya credit card guys. Ada membernya. Tuh jadi aku pakai kamera itu dari kamera Malang, tak settingin, puji Tuhan. Jadi dengan adanya cobaan itu kita disuruh Tuhan kayak, ayo kamu udah kasih berkat, cobaan ulikan ini, kalau ada trouble kamu jangan ngeluh, kamu nek ngeluh ya balik lagi ke step awal. Singkat cerita puji Tuhan, aku dipercaya megang cabang ini. Puji Tuhannya keren. Aku sempat gak nyangka sih guys, soalnya apa, kalian tahu kan kalau megang cabang apalagi itu nggak cuma satu lini usaha, itu berat banget. Lumayan. Dan aku nggak memandang ya gaji kan urusan belakang ya, yang penting kita kerja nih, cari pengalamannya dulu. Kalau Tuhan izinkan nanti kita ada kesempatan buat buka bisnis lagi, why not? Toh kalian juga udah punya pengalaman. Soalnya pelajaran terpenting itu bukan di kuliah, malah di kehidupan nyata, di kalian sosial kalian itu ngasih ilmu lebih banyak. Aku belajar sampai dimarah-marahi, ya emang harus belajar di fase belajar itu. Sampai udah bisa, sekarang ada trouble nggak perlu bilang siapa-siapa kecuali listrik meletus kayak bulan kemarin itu ya. Itu aku perlu PLN ya. Itu beda ya. Udah bisa soalnya. Wow. Oke, sempat naik itu waktu pertama naik
si manajerku ini bilang, nanti kamu di trial dulu 1 minggu. Emang kalau janji manis itu manis kok guys. Kamu di trial dulu 1 minggu. Ternyata enggak. Hari pertama itu langsung disuruh nyari minus. Minus pertama cabang di sini 750.000. Ingat aku. Kayaknya ada aku deh. Ya. Ini. Aku ingat Disuruh lagi. nyari. Terus aku kan waktu pertama naik itu disuruh pegang 2 dulu. Sedangkan SPV sebelumnya itu cuma nge-SPV aja nggak nge-save. Dia cuma nge-backup kalau si save-nya ini kosong. Nah, kadang Tuhan libatin kalian nih. Ayo coba masuk di sini, tak kasih beban lebih dari yang sebelumnya. Kalian mampu nggak? Kalau kalian mampu, pasti mungkin nggak sekarang, nggak dalam waktu dekat ya. Pasti Tuhan kasih kepercayaan lebih karena kalian harus percaya guys. Misal kalian dikasih kepercayaan dikit, lama kelamaan itu pasti ditambah sama Tuhan. Itu sama halnya kayak talenta. Nah, Oh, keren gitu. sekali sih Nah, story-nya itu. teman-teman. Karena singkat cerita ya. udah selesai? Belum sih. Belum. Oh, boleh. Lanjut. Aku pengen mengasih kesimpulan tapi ternyata masih ada ceritanya guys. Aku Nah, juga penasaran lanjut, sih. lanjut, Oke, lanjut. lanjut. Oke, setelah aku keterima di sini dan naik dapat posisi yang puji Tuhan sekarang, sebelumnya waktu aku lagi pertama naik, nggak pertama banget sih, udah beberapa bulan habis naik jabatan. Kalian tau lah, aku putus dari si cewekku, si namanya Waduh. Mbak Ika ya itu ya. Waduh, disebut Mana sebut merah lagi. Wow. Oh Itu my kenapa? god. Waktu kita pacaran itu emang kayak gimana ya? Semenjak kita kan emang tujuan Tuhan mempertemukan kita sama pasangan kita ini biar bertumbuh toh ya. Iya. Aku waktu itu nggak tahu ya, nggak ngerasa bertumbuh, tapi makin ngejauh sama Tuhan. Tuhan kan sempat bilang kalau kamu sayang sama sesuatu, sayang banget nih, lebih dari aku, Tuhan kan cemburuan, Iya. pasti diambil. Singkat cerita dia, nah itulah jalan 2 kaki. Enggak 2 kaki, 4 kaki. 4 kaki. Ya itulah Ada pokoknya. isu lah, ada isu. Itulah teman-teman ya. Itulah pokoknya. Tuhan kasih ujian lagi nih. Aku marah lagi. Lah Tuhan, ini kan yang nyemangatin aku. Kenapa kok diambil lagi setelah papaku? Ternyata setelah aku putus sama dia, mulai kebongkar nih, tapi maaf ya. Gitu. Mulai kebongkar nih sifat aslinya. Oh. Jadi selama waktu aku sama dia itu kadang sedih ya, gimana ya. Waduh, jangan gitu nangis. Gitu lah ya. Bahas mantan emang kayak gitu teman-teman. Menyakitkan. Tuhan tunjukin nih waktu habis putus, dia tuh aslinya gini nih. Jadi waktu sama kamu itu dia ada tujuan lain dan nggak bisa aku sebut di sini. Intinya Tuhan ambil sesuatu itu ada maksudnya biar kamu atau kita nggak terjerumus makin dalam. Amit-amit untung-untung nggak sampai ya. Ya. Puji Tuhan. Oke. Cuma masalah pertengkaran kecil dan emang nggak cocok ya nggak bisa sendiri. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi pesanku buat kalian jangan sering-sering mengeluh misal kalian kehilangan sesuatu atau dipisahkan dari orang-orang yang kalian sayangi. Tuhan ada maksud kok guys. Ya. Ditunggu aja nanti. Setuju. Pasti ada jawabannya. Iya. Karena tepuk tangan dulu dong Mas Iya, Mas benar. Jimmy. Keren banget ceritanya teman-teman. Jadi ya itu tadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya Tuhan itu kasih dari ceritanya Mas Jimmy yang apa sorry aku agak back to story awal tadi yang dari papa nggak ada sampai sekarang udah jadi kayak gini teman-teman. Jadi Tuhan tuh kayak kasih one step kayak tangga gitu loh, kayak Betul. kasih satu level lagi, kasih Ditambahin. cobaan. Kalau cobaan ini udah kamu solve, dikasih Kasih bumbu lagi. Iya, dikasih bumbu lagi dan Tuhan naikin lagi. Jadi kayak Tuhan tuh kayak sebenarnya kayak ngupgrade kita tuh mulai dari hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang nggak enak buat kita. Tapi ya ibaratnya kayak secangkir es teh ya, es teh tawar maksudnya, es teh tawar. Ya udah tawar gitu, dikasih gula tuh ibarat kayak cobaan atau mungkin hal yang nggak enak gitu, diguncang sama Tuhan, kayak dikasih sesuatu yang sebenarnya ini kayak bikin kita nggak enak, mungkin diaduk kayak mungkin kalau teh tarik dikocok, apa kalau posisi simple di iniin, tapi Tuhan itu ingin mempermanis hidup kalian guys, sebenarnya seperti itu. Dan yang tadi dicerita di akhir kalau Tuhan itu mau ngambil
hal yang menurut dia itu bikin kita tuh nggak fokus sama Tuhan lagi, ya itu berhak dong Tuhan untuk ngambil hal itu. Betul. Tapi ya gimana Mas sekarang? Puji Tuhan. Yang sekarang kalau Tuhan izinkan ya terus bersama. Wah, Langsung begitulah ya Amin ya, teman-teman. amin, amin. Wih, keren banget cerita teman-teman Soalnya- di sini. Ya gitulah. Oh, Aku ngerasa kayak ada pertumbuhan, ada perkembangan nih semenjak aku sama yang ini rajin ke gereja. Tapi kalau emang benar-benar gak bisa ya nggak memaksakan ya guys kalau kerjaan. Intinya ada perkembangan dari yang kemarin lah. Gitu. wah, berarti Tuhan lagi kasih something yang menuntun Menuntun, kalian ya. buat kembali ke jalannya dia. Wih, keren banget ya. Kayak Tuhan tuh punya sejuta cara buat bikin kita tuh ke amaze gitu loh. Kayak tiap-tiap hari gitu kayak kita kayak berangkat kerja atau mungkin berangkat beraktivitas tiap hari, tiap pagi gitu kan Tuhan tuh kayak thank you Tuhan, aku nggak ada kata-kata ngeluh lagi. Maksudnya kita nggak ada, there is no reason buat kita tuh ngeluh lagi gitu loh sama Tuhan. Tuhan punya cerita, punya cara, punya rancangan yang di luar kepala kita, yang nggak bisa Nggak terfikirkan. gitu. Tapi kalau Tuhan Tuhan membawa kita ke timeline itu, jadi kayak wow, Tuhan keren Amazing. banget sih, Amazing. keren banget Tuhan. Buset, keren banget loh. Salah. Oh ya. Iya kan di Efesus berapa dah tuh? Iya. Karena Tuhan manggil kita tuh a friend. I see. Bisa Tuhan tuh Tuhan tuh sama kita tuh kayak temen. Jadi ibaratnya kita sama Tuhan tuh nggak punya barrier. Sometimes malah kita yang jauhin Tuhan. Karena dosa tadi. Iya betul. Iya, kita nggak munafik teman-teman, kalau manusia itu berdosa pasti, Semua tapi manusia berdosa. ya, tapi Tuhan tuh sayang banget loh sama kita. Kayak tiap hari itu selalu ada aja pencerahan-pencerahan yang Tuhan kasih. Walaupun memang kayaknya kita tuh kesannya dibutakan gitu loh. Apa sih rencana Tuhan sama aku? Apa sih yang Tuhan lakuin buat aku selama ini? Sebenarnya bukan kita yang dibutakan, tapi kita nggak mau melihat yang sudut pandang kita tuh nggak sudut pandang Tuhan gitu loh teman-teman. Wow, keren kali teman-teman cerita hari ini. Teman-teman kita Mbak Keisha, Mbak Damara, Mas Jimmy, tepuk tangan buat kita semuanya. Gak sabar nih ada part 2-nya kah untuk podcast kali ini. Part 2, part 3. Karena jujur semua cerita di sini tuh aku diberkati banget guys. Thank you. Selalu jadi Sama-sama. berkat buat sekitar kalian, buat di pekerjaannya Mas Jimmy, di kasih. teman-temannya Mbak Damara dan Mbak Keisha. Karena sebenarnya cerita-cerita kayak gini guys itu bisa memperkuat, bisa menuntun iman seseorang. Bisa jadi teman atau sahabat atau kerabat atau teman kerja, siapapun yang di sekitar kita. Dengan cerita kayak gini aja, teman-teman kita tuh udah bisa ngelihat kebaikan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu hadir melalui kita. Jadi ya benar kalau kita jadi alatnya Tuhan, kita jadi bisa dibilang ujung tombaknya Tuhan gitu loh. Tuhan pakai kita buat kemuliaan namanya, buat menceritakan semua kebaikannya. Itu adalah cara yang luar biasa teman-teman ya. Jadi aku nggak sabar lagi buat melihat cerita mas-mas dan mbak-mbak ini. Mas kan masih cuma satu ya. Lucu sekali, buset dah. Oke. Sekian podcast kali ini. Kalau kalian punya cerita kebaikan tentang Tuhan bisa komen di bawah. Di bawah. Di sini Mas. Eta. Saja dah tuh. Oke. Cukup sekian podcast kali ini. Thank you teman-teman udah lihat podcast ini. I hope kalian bisa terberkati dengan cerita-cerita dari Mbak dan Mas ini. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian karena cerita ini sangat berberkati sekali. Ketemu kalian lagi di next kesempatan. Bye-bye.